Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ma'asyiral muslimin, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kita senantiasa kepada Allah karena betapa banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitung daripada jumlah nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak. Utamanya bagi kita yang telah hadir di masjid atau surau ini, tentu patutlah kita bersyukur idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau telah diserukan panggilan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah, Sang Pencipta kita yang memiliki jiwa kita, jiwa raga kita diperintahkan untuk ketika panggilan sholat Jumat telah dikumandangkan, wa dzarul bai', kita diminta untuk meninggalkan segala bentuk transaksi duniawi kita, yang ada di office, yang ada di ladang, dan dimanapun berada, kita semuanya berbondong-bondong untuk memenuhi panggilan Allah, melakukan sebuah kewajiban kita bersama sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Tentu kita memperbanyak sholawat kepada beliau sehingga di akhir kelak syafaatul uzma, pertolongan yang tidak dapat diberikan kecuali oleh Nabi Muhammad, kita dapatkan semuanya, utamanya para jamaah daripada masjid ini tangan. Jamaah rahmatullah, ada sebuah amalan yang ringan dilakukan, yang mudah dilakukan, namun amalan ini memberatkan timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, memasukkan seseorang ke surga yang penuh dengan kenikmatan dan menjauhkannya dari neraka yang penuh siksaan. Namun seringkali dilalaikan oleh banyak orang, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepadanya, dan beliau berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, tentu dalam surat Al-Ahzab ayat 41 tersebut kita semuanya yang dipanggil, yaitu orang-orang yang beriman, mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya kitab Allah, mempercayai adanya Rasulullah, mempercayai hingga rukun iman yang ada 6 tersebut. Kita terpanggil berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayy wal mayyit." Rasulullah mengumpamakan perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah, sejatinya kita sedang hidup. Dan bila kita lupa berzikir kepada Allah, diumpamakan oleh Nabi bahwa sejatinya kita sedang mati. Jamaah rahmatullah, zikir kepada Allah bisa dilakukan dengan hati atau dengan lisan. Zikir dalam hati artinya menghadirkan dalam hati rasa takut, pengagungan dan cinta kepada Allah. Zikir hati seperti ini lebih utama daripada zikir lisan yang tidak disertai menghadirkan dalam hatinya rasa takut, pengagungan dan cinta kepada Allah. Dan yang paling utama dan sempurna adalah menggabungkan antara zikir lisan dan zikir hati.
Kemudian zikir lisan yang disertai zikir hati tidak sepatutnya ditinggalkan hanya karena khawatir disangka oleh orang lain berbuat riya atau melakukan perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan pujian daripada orang lain. Semestinya yang dilakukan adalah tetap berzikir dengan lisan dan hati dan berusaha melakukannya dengan tujuan mengharap ridha Allah semata. Karena meninggalkan perbuatan baik yang disebabkan oleh manusia juga tergolong riya, sebagaimana hal tersebut ditegaskan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Seandainya kita selalu khawatir akan omongan dan sikap orang lain tentang apa yang kita lakukan, maka akan tertutup banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Jamaah rahmatullah, apakah yang dimaksud dengan zikir kepada Allah? Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar, ketahuilah bahwa keutamaan zikir tidak terbatas pada tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan semacamnya. Bahkan setiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, maka dia sedang berzikir kepada Allah. Bahwa disampaikan, zikir tidak terbatas kita mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, ataupun Allahu Akbar dan semacamnya. Tapi oleh Imam Nawawi, berzikir yang dimaksud berikutnya adalah setiap orang ketika berbuat ketaatan kepada Allah, ketika kita berbuat baik kepada sesama, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, sejatinya kita sedang berzikir. Imam At-Ta'ala, salah seorang ulama di kalangan tabi'in rahimahullah, berkata, majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Bagaimana engkau membeli dan menjual, salat dan berpuasa, menikah dan mentalak, berhaji dan semisalnya. Jamaah Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'tallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Artinya adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Apakah yang dimaksud dengan ayat tersebut? Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud banyak berzikir kepada Allah adalah berzikir kepada Allah setelah sholat 5 waktu, pada pagi dan petang, ketika akan tidur, ketika bangun dari tidur, ketika berangkat dari rumah dan pulang ke rumah. Sedangkan Imam Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa tidaklah seseorang disebut banyak berzikir sebelum ia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan berbeda dengan dua pendapat di atas, Imam At-Ta'ala rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, maka ia tergolong sebagai orang yang banyak-banyak berzikir. Jamaah rahmatullah, bacaan-bacaan zikir sangat banyak ragamnya, banyak macamnya. Di antara sekian banyak bacaan zikir, manakah bacaan yang paling utama? Bacaan zikir yang paling utama, yang paling baik adalah tahlil la ilaha illallah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau bersabda, jika engkau mengerjakan keburukan, maka lakukanlah kebaikan, karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Beliau bersabda, la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan. Jamaah rahmatullah, mengenai adab berzikir, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan bahwa di antara adab atau sopan santun kita dalam berzikir, pertama, jika dilakukan dengan duduk, maka hendaklah duduk dengan menghadap ke kiblat, dengan penuh pengharapan dan perendahan diri, khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Yang kedua, hendaklah berzikir di tempat yang tenang, jauh dari hal-hal yang mengganggu pikiran, dan tempat itu bersih seperti masjid atau surau dan tempat-tempat lain yang dimuliakan.
Yang ketiga, hendaklah mulut dalam keadaan bersih. Jika mulut berbau, maka hendaklah menghilangkannya dengan bersiwak atau bergosok gigi. Dan yang keempat, ketika berzikir hendaklah merenungkan dan meresapi makna daripada zikir yang dibaca tersebut. Jamaah Allah, seorang mukmin yang memperbanyak berzikir dalam semua keadaannya, terutama dengan zikir-zikir yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah, maka akan bersinar hatinya. Semua kegelapan akan sirna dari hatinya, jernih jiwanya, cemerlang pikirannya, dan dihindarkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dengan berzikir kepada Allah pula turun ketenangan dan ketentraman pada hati seorang mukmin, sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jamaah Allah yang terakhir, kami mengingatkan kepada jamaah sekalian supaya manfaat dan keutamaan zikir bisa kita rasakan serta pahala dari zikir bisa kita dapatkan, maka kita harus baca zikir dengan benar sesuai tempat keluarnya huruf, disertai dengan kesungguhan kita sungguh-sungguh berzikir, niat yang ikhlas dan kekhusyukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.